Lalu termasuk siapa? Ya semua perempuan-perempuan soleh itu adanya di Baitul Maqdis. 19 di antara 25. Bayangin, kalau Anda bisa masuk ke dalam kompleks Baitul Maqdis, sudah dapat dipastikan setiap Anda nginjak satu tanah, itu pasti ada telapak kaki para nabi. Pertanyaannya, kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ditautkan di dalam Al-Quran? Jawabannya sederhana, karena bentuk Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kembar identik. Bayangin, ini tempatnya kayak apa khususnya? Kenapa harus di situ? Kenapa nggak di Mekah, Al-Mukarramah? Kurang bagus apa Mekah? Atau kenapa nggak di Madinah? Kenapa estafet kepemimpinan Nabi dan kepemimpinan umat ini ada di situ? 124.000 pernah ada di sini, dan dia menjadi situs penting bagi semua agama. Kalau kita melihat berita-berita tentang Baitul Maqdis, respons kita pertama, berangkat yuk ke sana. Ada yang salah di kepala kita nih. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi harusnya adalah kita memahami dulu bagaimana cara merespons dalam kondisi ini. Mereka pikir bahwasanya semuanya itu akan selesai begitu mereka mendapatkan materi, begitu mereka mendapatkan kekuatan, begitu mereka punya akses terhadap fisik. Padahal tidak. Kenapa? Karena kita diajarin bahwasanya senjata setan paling utama itu di dalam kepala kita, bukan di luar kepala kita. Bisa difahami? Artinya konkretnya kalau kita bahas tentang masalah Palestina, konkretnya bukan fisik. Karena tidak pernah menjadi masalah fisik sebelum itu jadi masalah pikiran. Kalau informasi itu terus-menerus masuk ke kita, dan terus-menerus masuk dengan kualitas yang bagus, maka jadinya adalah otomatisasi. Otomatisasi. Masalahnya umat ketika membahas tentang masalah Palestina, informasi mereka yang masuk banyakan yang baik atau banyakan yang nggak baik? Yang nggak baik, banyakan yang buruk. Karena itulah sebenarnya tugas kita yang pertama adalah mencari informasi dan akhirnya kemudian menyampaikan informasi yang benar. Bisa difahami sampai di sini? Oke, kalau gitu saya coba masuk ke dalam materinya. Yang pertama, teman-teman sekalian, sejarah Baitul Maqdis. Yang pertama adalah tentang istilah. Yang pertama adalah tentang istilah. Istilah yang kita gunakan kalau bisa mulai dari saat ini adalah Baitul Maqdis. Meskipun saya tahu dan saya sadar betul dan saya paham betul bahwasanya istilah Baitul Maqdis ini tidak biasa digunakan oleh orang-orang muslim. Tapi balik lagi, kenapa ini tidak biasa? Karena misinformasi. Maka saya akan menggunakan istilah Baitul Maqdis dengan Palestina interchangeable. Nanti saya akan gunakan seperti itu. Nah, kenapa kita katakan pakai Baitul Maqdis? Karena inilah istilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai dan mau kita untuk pakai. Jadi Rasulullah pasti nggak sembarangan. Karena kenapa? Di zaman Rasulullah, tempat ini tentu saja punya banyak panggilan. Tapi Rasulullah memanggilnya dengan nama Baitul Maqdis. Utitu bil buraq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, saya melihat buraq pada satu saat, yaitu adalah ketika Isra dan Mi'raj. Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad, dan sesungguhnya buraq ini seperti binatang yang putih, kata Rasulullah. Nah, seperti apa lagi? Tawilun fauqal himar. Sesungguhnya yang panjangnya atau gedenya itu di atas himar, keledai, gitu kan ya. Lalu kemudian wadunal bagol, dan sesungguhnya di bawah bagol. Tahu bagol? Persilangan antara kuda dan keledai. Nah, dan dapatnya dia adalah bodohnya keledai, gitu kan ya. Dan juga dapatnya kekuatan kuda. Jadi masih tetap seperti keledai, dia nggak bisa lari seperti kuda, tapi dia agak gede. Nah, buraq itu antara keledai sama kemudian bagol, ya sekitar itulah ya. Artinya bisa dinaiki dan cukup kecil. Yadul hafirah inda muntaha torfihi, dan sesungguhnya dia menunduk kepadaku sehingga mendekati ujung perutnya. Jadi maksudnya mempersilakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik. Qala, berkata Rasulullah, faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Nah, itu kata Rasulullah. Kemudian aku menaiki buraq, menungganginya sampai aku melihat Baitul Maqdis. Berarti apakah Rasulullah menggunakan kata-kata Palestina? Tidak menggunakan kata Filistin, tidak menggunakan kata apapun, tapi menggunakan kata Baitul Maqdis, dan ini konsisten. Rasulullah konsisten menggunakan kata Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis minimal ada 3 istilah. Istilah yang pertama, Baitul Maqdis bil makna Masjidil Aqsa. Yang pertama apa? Baitul Maqdis bermakna Masjidil Aqsa. Itu yang sebelah kiri itu, coba lihat tuh. Nah, coba lihat sebelah kiri itu Baitul Maqdis bil makna kompleks Masjidil Aqsa. Yang kedua, sebelah kanan,
Tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Baitul Maqdis bil makna kota Yerusalem. Tapi tadi ya, balik lagi ya. Kalau kita cuma bilang kota Baitul Maqdis, kira-kira umat ngerti atau enggak? Enggak. Maka kita bilang Yerusalem itu kalau panggilan Rasul adalah kota Baitul Maqdis. Jadi ada kompleks Baitul Maqdis which is Masjidil Aqsa. Ada kota Baitul Maqdis which is Yerusalem. Tapi Rasul menyebutnya kota Baitul Maqdis. Yang di tengah ada wilayah Baitul Maqdis. Ada kawasan Baitul Maqdis atau disebut dengan Ardul Muqaddasah atau disebut dengan tanah yang disucikan oleh Allah, yaitu adalah subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Barokna haulahu artinya adalah dia memancar seperti keliling. Dia memancar seperti keliling. Dari sinilah nanti Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, salah satu guru kita, menyampaikan tentang teori konsentrik. Teori-teori konsentrik Baitul Maqdis. Nanti ada lingkaran pertama, circle 1, ada circle 2, ada circle 3, dan yang keempat adalah circle selain yang ketiga. Indonesia kira-kira masuk circle mana? Circle mana? Kita termasuk circle paling luar. Dan ternyata kenapa dibangun circle-circle ini? Karena berdasarkan hadis-hadis, tugas circle-circle ini berbeda-beda. Saya sedikit ngasih bocoran. Circle pertama jelas tugasnya adalah muqawamah. Jelas tugasnya adalah bagaimana dia berperang, bagaimana menumpahkan darah, bagaimana kemudian dia berjihad fisabilillah. Sedangkan circle paling luar itu adalah tugasnya support and supply. Paling enak kan ya, support and supply. Artinya kalau Anda sekarang lagi belajar, benar-benar memperbaiki pikiran kita selama 2 hari ini tentang Aqsa, tentang Baitul Maqdis, benar-benar ngumpulin informasi yang benar, itu tugas yang paling prioritas di circle yang selain 3. Bisa difahami sampai di sini? Oke, berarti yang pertama ada apa? Baitul Maqdis dengan makna apa? Masjidil Aqsa. Yang kedua, Baitul Maqdis dengan makna kota Yerusalem. Yang ketiga, Baitul Maqdis dengan makna berdasarkan hadis, ini lingkarannya nih. Nah, coba lihat nih, ini lingkarannya nih. Baitul Maqdis dengan makna kawasan. Ini namanya Ardul Mubarakah. Jadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Ini adalah berdasarkan hadis-hadis, ini lingkarannya. Oke, itu lingkaran circle yang pertama. Oke, kalau gitu kita lihat. Sekarang kita bahas tentang Filistin atau Palestina dalam pandangan orang yang sekarang. Kenapa nggak pakai Baitul Maqdis, Ustadz? Karena orang nggak paham, ya. Jadi kita harus menggunakannya interchangeable untuk memperkenalkan istilah yang baru, walaupun itu adalah istilah lama daripada Rasulullah, dengan istilah sekarang, yaitu adalah Palestina. Palestina dari mana, Ustadz, istilahnya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kuat untuk mendengarkan saya ngoceh ya. Baik, yang pertama, ini bendera apa nih? Palestina. Tapi apakah ada negara Palestina? Yang bilang ada angkat tangan. Yang bilang nggak ada angkat tangan. Oke, saya mau ngasih fakta ya supaya tambah bingung. Tapi ada dubes Palestina di Indonesia nggak? Ada. Nah, yang bilang negara Palestina ada? Yang bilang nggak ada, yang nggak milih, itulah Indonesia. Oke, ada benderanya, ada, dubesnya ada. Tapi Ustadz, bukannya negara itu harus punya militer? Palestina punya militer? Nggak punya militer, sama sekali nggak punya militer. Ustadz, katanya negara itu harus punya mata uang sebagai lambang negara. Apakah Palestina punya mata uang? Palestina nggak punya mata uang juga. Loh, jadi dia tuh negara atau bukan? Wallahu bisawab. Jadi jawaban benar adalah tidak dua-duanya. Karena kenapa? Palestina ini adalah makhluk yang lain, bukan negara dan juga bukan, dia tidak dikatakan negara, tidak juga dikatakan bukan negara. Nanti saya jelasin. Oke. Di Palestina, kalau kita ngomong Palestina, maka ini adalah wilayahnya ada 2 dan terpisah. Pertama, yang gede ini namanya adalah West Bank. Namanya apa? West Bank. West Bank, kenapa namanya West Bank? Karena dia terletak di Sungai Yordan di tepi barat. Makanya namanya tepi barat Sungai Yordan. Ada yang sudah pernah pergi ke Aqsa? Udah pernah pergi Masjidil Aqsa? Lewatnya mana, Ibu? Yordan. Nih, lihat nih, ini Yordan. Setelah Yordan nyebrang kemana? Nyebrang kemana? Kan nggak mungkin masuk ke sini. Nyebrang ke Israel kan? Nah, dari Israel baru masuk ke baru masuk ke Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Sampai di sini paham ya? Jadi Anda nggak akan pernah ke Gaza. Kalau kita bilang pergi ke Aqsa, berarti kita lagi pergi ke daerah West Bank. West Bank ini sampai sekarang adalah tempat pendudukan Israel. Jadi tempat pendudukan Israel. Di West Bank itu ada pemerintahan Palestina, pemerintahan otonom, tapi juga bukan pemerintahan. Kenapa? Skrutininya, pengawasannya masih di bawah Israel.
Jadi semua keuangannya itu dijatah sama Israel, semua pengeluarannya harus diketahui oleh Israel. Semuanya harus Israel. Maka mereka pakai mata uang apa? Kalau nggak shekel, mereka pakai dolar. Karena kenapa? Karena mereka bukan negara, tapi termasuk pemerintahan otonom. Aneh kan ya? Tapi nggak punya militer. Aneh kan ya? Ya memang begitulah. Kita nggak bisa pakai logika kalau bahas tentang masalah Palestina ini. Nah, di sini orang-orang ini diduduki nih, diagresi. Makanya kalau teman-teman lihat, ada orang-orang yang dibunuhin lagi jalan-jalan ditembak drone, lagi nongkrong-nongkrong datang mobil ditembakin, gitu kan ya. Lalu kemudian ada anak-anak diambil paksa, ada orang-orang dipukulin dan segala macam, rumahnya dijarah dan segala macam. Itu semua kejadiannya di West Bank. Jadi kejadian di mana? West Bank. West Bank bisa kita katakan sebagai Palestina yang terjajah, atau bisa kita katakan sebagai tempat orang-orang Muslim Baitul Maqdis yang terjajah. Sedangkan Gaza ini adalah tempat orang-orang merdeka. Sampai di sini paham? Gaza adalah tempat orang-orang merdeka. Karena di Gaza nggak ada skrutini dari Israel. Nggak ada militer Israel bisa jalan-jalan di situ dan aman, paham ya? Di situ nggak ada yang terjadi, makanya di situ diblokade oleh oleh Israel semenjak 2005. Ketika diblokade, di sini kemudian mereka nggak bisa masuk Israel dan Gaza juga nggak bisa keluar. Kalau di Instagram yang Anda lihat, masjid duar hancur, rumah duar berantakan, nah, itu semua di Gaza. Bisa dibayangin ya. Tapi kalau di sini di West Bank, ini nggak akan pernah terjadi penghancuran lewat rudal lah. Kenapa? Karena ini adalah memang sudah dijajah, memang sudah tunduk kepada Israel. Tapi kalau di sini nih, ini orang-orang yang ngelawan semua. Nah, disinilah teman-teman lihat ada abang-abang tampan, gitu kan ya, Akang Abu Ubaidah. Nah, itu di sini, di Gaza ya. Jadi itu di Gaza. Sedangkan di West Bank itu dipimpin oleh PLO atau Fatah. Jadi Fatah itu ngambil West Bank, lantas kemudian Hamas ngambil wilayah Gaza. Sampai sekarang Gaza masih merdeka, sementara ini sudah diduduki. Paham sampai di titik ini? Oke, kalau gitu kita perbesar lagi. Nah, ini Gaza. Makanya teman-teman kemarin lihat ada Khan Yunis di sebelah selatan. Jadi Israel itu memang ya bajigur memang ya. Jadi orang-orang disuruh ngungsi ke sebelah selatan terus dibom. Gitu kan ya, di Khan Yunis ini. Nah, di sini ada Rafah, nanti kita akan lihat. Di sini ada Gaza City, ini ibu kotanya Gaza. Jadi gedenya kayak apa? Setengah Jakarta doang. Ini Gaza. Jadi Gaza ini berbatasannya dengan apa? Laut Mediterania dan Israel serta Mesir. Cuma itu aja. Jadi Mesir satu-satunya yang berbatasan adalah Rafah dan ini West Bank. Nah, ini West Bank nih, ada Jenin, Nablus, Bethlehem tempat lahirnya Yesus, Yeriko tempat banyak kurma, Ramallah, Hebron dan segala macam. Ini tempat wafatnya Nabi Ibrahim, itu adanya di daerah West Bank. Dan ini dicuil dikit ini adalah Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Kecepatan atau enggak ngomongnya? Enggak ya, bismillah ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Gaza ini adalah tempat lahirnya Imam Syafi'i. Artinya kalau Anda bermazhab Syafi'i seperti saya, berarti Anda sudah punya koneksi dan punya hutang dengan Gaza. Yang kedua, Asqalan. Ini adalah tempat Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan dalam salah satu hadis, Rasul katakan nanti tempat yang paling bagus untuk berjihad, untuk ribat adalah Asqalan. Maka benteng keimanan itu ada di sana, tepatnya di kota Asqalan. Bagi siapapun yang mampu, maka pergilah ke sana. Kata Rasulullah, nanti di yaumil kiamat ada orang-orang yang punya tanah seutas tali aja yang ada di Baitul Maqdis, itu akan jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Kenapa? Karena benteng keimanan terakhir itu ada di sana. Jadi kira-kira itu adalah tentang Palestina atau Baitul Maqdis. Balik lagi tentang fakta, ini adalah Gaza, the world open air largest prison. Ini adalah tempat yang paling besar, penjara paling besar, karena ini semuanya diblokade oleh Israel. Ini berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah utara, di sebelah timur itu adalah berbatasan dengan Mesir, dan sebelah yang lain itu berbatasan dengan Israel. Dan Rafah, hanyalah salah satu pintu di antara pintu-pintu yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu. Gitu kan ya. Jadi ada 7 pintu. Rafah itu hanya salah satu pintu di antara pintu-pintu yang lain, tapi menghadapnya ke sebelah Mesir. Oke, coba kita lihat. Teman-teman tahu Pak Jokowi kemarin ngirim bantuan. Banyak atau dikit? Banyak. Sampai nggak ke orang-orang? Nggak, karena nongkrongnya sekarang di pintu Rafah. Jadi sekarang di Rafah itu nongkrong puluhan ribu truk, puluhan ribu kontainer. Serius, itu nunggu di Rafah. Kenapa? Nunggu pintu Rafah dibuka. Tapi pintu Rafah hanya bisa dibuka dengan persetujuan 3, PBB, Mesir, Israel. Kemarin ceasefire 7 hari, itu Palang Merah Internasional memberikan sebuah informasi bahwasanya diperlukan sekitar 1.500 truk per hari untuk relief di Gaza.
tapi yang boleh masuk cuma 30. Itu pun nggak tahu berapa hari. Mungkin 1 atau 2 hari aja. Cuma untuk ya lip service aja, cuma untuk hiasan aja. Israel kan bilang kan di IDF, pernah mampir ke akun IDF? Belum ya, cobalah nanti mampir ya. Itu kayak sudah kayak akun Lambe Turah, isinya klarifikasi dan legitimasi gitu kan ya. Jadi dia bilang ini kami sudah memberikan truk-truk sudah boleh lewat, terus direkam. Nah setelah itu mungkin ditutup lagi. Makanya orang-orang Gaza bilang ketika ceasefire, kami nggak mendapatkan setetes pun bantuan kalian. Kenapa? Bayangin, perlunya 1.500 per hari, yang boleh masuk cuma 30. Itu netes pun nggak. Dan setelah itu kemudian dihancurin. Ada yang masuk 2 kontainer isinya kain kafan. Itu yang masuk tuh. Dari siapa? Arab Saudi. Gitu kan ya, luar biasa ya. Jadi itu adalah Tanah Rafah. Sekarang kita kenalan dengan Baitul Maqdis supaya kita tahu. Karena kenapa penting berkenalan dengan Baitul Maqdis? Karena berdasarkan salah satu hadis bahwasanya Baitul Maqdis akan jadi tempat berkumpul manusia. Jadi akan menjadi ardul mahsyar wal mangsyar, tempat berkumpul seluruh manusia di hari akhir dan tempat berpencarnya kebaikan-kebaikan. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, suka atau tidak suka, semua kita akan reuni lagi di meeting point. Meeting pointnya di mana? Baitul Maqdis. Maka kenalan dulu supaya Bapak Ibu sekalian nanti nggak tersesat ketika di Baitul Maqdis ya. Pertama, Baitul Maqdis adalah Ardul Anbiya. Baitul Maqdis adalah negeri para nabi, adalah bumi para nabi. Berapa ada nabi di dalam Al-Quran? Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran ada berapa yang dicatat di dalam Al-Quran? 25. Hafal? Hafal? Belum hafal? Ada nyanyiannya loh. Mau saya nyanyi? Enggak usah lah ya. Kalau kata teman saya Fuad gitu kan ya, Felix Xiao tuh masuk Islam bukan karena berpikir katanya, cuma gara-gara nggak bisa nyanyi terus disuruh masuk Islam. Karena tidak punya kontribusi terhadap paduan suara gereja. Oke. Ini adalah negeri para nabi, Ardul Anbiya. 25 nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, berapa yang ada dan pernah menjejak di Baitul Maqdis di antara 25? 10 lebih. 24 kebanyakan. Nabi Muhammad kan bukan di situ lahirnya, walaupun ke sana juga. Berapa? 12 kedikitan. 15 masih terlalu dikit. 19 di antara 25. Bayangin ya. Coba kita bayangin ya, kita tuh ngafalin 25 nabi dan rasul, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kata Allah. Dia tidak pernah membedakan nabi-nabi dan rasul-rasul yang dia utus kepada manusia. 25 yang itu kita tahu di dalam Al-Quran yang kita hafal, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad itu 25, 19-nya ada di situ. Tidak termasuk yang bukan nabi seperti Maryam. Itu misalnya di sana juga bisa dipahami ya. Termasuk misalnya siapa lagi? Saroh. Siapa lagi? Hajar pernah ke sana. Lalu termasuk siapa? Ya semua perempuan-perempuan soleh itu adanya di Baitul Maqdis. 19 di antara 25. Bayangin, kalau Anda bisa masuk ke dalam kompleks Baitul Maqdis, sudah dapat dipastikan setiap Anda nginjak satu tanah, itu pasti ada telapak kaki para nabi. Itu sudah pasti. Kok bisa pasti? Karena Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu Allah mengumpulkan di situ 124.000 nabi dan rasul untuk diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Ustadz Hafiz, pertama ini adalah sebuah momen perpindahan kekuasaan kepemimpinan para nabi kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, perpindahan kepemimpinan umat kepada umat Islam. Itu di Baitul Maqdis. Tempatnya kenapa di sana? Bayangin ya, kalau seandainya Indonesia 17 Agustusan itu buat upacara, dibuat upacaranya apakah di sembarang lapangan atau lapangan khusus? Lapangan khusus. Pengangkatan presiden aja itu dibuat tempat khusus. Yang pernah pergi ke Hagia Sophia, ada yang pernah pergi ke Hagia Sophia? Nah, nanti bismillah ya kalau belum ya. Pergi ke Hagia Sophia, lihat nggak ada tempat satu yang dikasih grendel gitu, yang nggak boleh diinjak sama orang. Lihat nggak? Itu tempat untuk menahbiskan raja. Itu tempat khusus di Hagia Sophia. Bayangin, ini tempatnya kayak apa khususnya? Kenapa harus di situ? Kenapa nggak di Mekah, Al-Mukarramah? Kurang bagus apa Mekah? Atau kenapa nggak di Madinah? Kenapa estafet kepemimpinan Nabi dan kepemimpinan umat ini ada di situ? 124.000 pernah ada di sini. Dan dia menjadi situs penting bagi semua agama. Tentu saja. Pertama, agama Nasrani. Di situ ada Bukit Golgota yang mereka yakini sebagai tempat penyaliban Yesus. Mereka yakini, tapi kita nggak meyakini ya. Itu yang mereka yakini. Kenekel yang diyakini tempat perjamuan terakhir. Ada yang nonton Da Vinci Code? Pernah nonton Da Vinci Code? Ada lukisan The Last Supper. Nah, itu kejadiannya di situ, Kenekel namanya. The Last Supper terjadi di sana.
Udah pernah pergi Ustadz ke sana? Belum. Kalau saya pergi kayaknya one way ticket aja ya, nggak usah balik lagi ya. Nah, itu adalah di sana Kenekel. Lalu kemudian ada apa? Misalnya di sana ini gereja Makam Kudus. Tadi lihat ya, ini adalah Bukit Golgota, tempat disalibnya Yesus. Itu ada satu gereja namanya Holy Sepulchre. Ini adalah tempat disimpannya salib suci atau salib yang mereka yakini tempat penyaliban Yesus. Ya, jadi ini namanya Holy Sepulchre gereja. Ada juga Kenekel yang tadi kita bahas. Itu bagi orang-orang Nasrani. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Orang Yahudi yakin banget bahwa ini adalah tanah terjanji buat mereka. Atau bahasa mereka adalah Sion atau Zion, tempat kembalinya mereka atau tempat di mana Tuhan menurunkan surga di situ. Jadi mereka bilang ini adalah Zion. Dan ini adalah bentuknya, gambarnya kira-kira gitu. Masjidil Aqsa yang mana? Yang hitam? Yang warna hitam, yang warna kuning? Yang warna kuning? Yang warna hitam? Yang bilang semuanya? Yang bingung nggak milih? Bagus, itulah orang Indonesia. Itu Ustaz ada gambar Al-Aqsa Ustaz. Ini memang sengaja saya pilih gambar yang salah supaya Anda salah. Al-Aqsa itu semua ini nih, semua kota ini namanya Al-Aqsa. Yang ini nggak termasuk ya di luar ya. Nih kota ini nih, lihat ya. Ini kota ini namanya Al-Aqsa nih. Nah ini Al-Aqsa nih semuanya. Jadi Masjidil Aqsa. Menarik, bapak saya pernah nanya, Lik, benar ya katanya Muhammad itu pernah Isra ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem? Saya bilang iya Pi. Tapi kan waktu itu setahu Papi kan belum ada bangunannya. Kata saya, bapak saya pinter juga nih gitu kan ya. Karena kebanyakan orang-orang muslim mikir Rasulullah Isra ke Masjidil Aqsa berarti ada bangunan kayak gini, paham gak sih maksudnya? Gitu kan ya. Bapak saya pinter juga, untung saya lebih pinter gitu kan ya. Nggak, untung saya udah belajar. Maka saya bilang bapak saya, Pi, di dalam Islam masjid itu bukan bangunan. Nah banyak miskonsepsi orang-orang muslim, masjid itu adalah bangunan. Sebenarnya masjid itu bukan bangunan. Masjid ada dua syarat. Satu, dia punya batas atau dia punya had, dia punya batas. Yang kedua, dia punya mihrab atau kiblat. Itu aja. Jadi kalau ada tanah kosong, Anda dengan patok nih tanah kosong itu sehingga ada batas itu, lalu kemudian Anda bikinin kiblat, lalu Anda bilang mulai dari sekarang ini jadi masjid, itu masjid. Paham sampai di sini? Jadi masjid itu cuma perlu dua. Pertama patok, yang kedua adalah kiblat. Walaupun seperti apa nanti Rasulullah ketika berisra ke Masjidil Aqsa, nanti akan saya sampaikan kira-kira bentuknya kayak gimana ketika Rasulullah isra ke sana. Nah, ini adalah kemudian kompleks Masjidil Aqsa atau kompleks Baitul Maqdis. Oke, lihat nih, ini adalah tembok ratapan. Ini tempat orang-orang Yahudi nongkrong di situ, meratapi nasib mereka akan kehancuran kuil ini yang pertama dan yang kedua. Nanti kita akan lihat. Yang ini namanya Masjid Al-Qibli. Jadi tempat Rasulullah Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa Rasul mengikatkan buruknya di sini. Nah, jadi kira-kira begitu. Itu di dekat tembok ratapan itu. Sedangkan ini adalah Masjid Kubah Batu atau Masjid Kubatus Sakhrah. Ini adalah masjid yang dibuat oleh masjid yang jadi tempat sholat oleh Umar bin Khattab. Ini bentuk aslinya. Bagus ya? Tuh lihat tuh, bagus ya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Pertanyaannya, kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ditautkan di dalam Al-Qur'an? Jawabannya sederhana, karena bentuk Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kembar identik. Bentuk Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kembar identik. Berarti yang buat sama nih kayaknya. Jawabannya adalah Rasul pernah ditanya, Rasulullah, yang mana masjid yang dibangun pertama kali di atas muka bumi? Rasul katakan Masjidil Haram. Kemudian masjid yang kedua, Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya ya Rasulullah? 40 tahun. Berarti menurut para ulama ada perbedaan nih. Ada yang bilang yang bangun keduanya adalah Nabi Adam, ada yang bilang yang bangun keduanya adalah Jibril, malaikat. Karena kenapa? Karena Jibril ditugaskan untuk bangun tempat tawaf di atas muka bumi yang menyerupai tempat tawaf di Baitul Izzah, di langitnya Allah. Jadi ada malaikat-malaikat dalam hadis yang Rasul katakan ditugaskan ratusan ribu malaikat, kerjanya cuma tawaf setiap hari. Setelah tawaf udah, setelah itu selesai urusannya, didatangkan malaikat baru lagi untuk tawaf. Maka Allah perintahkan malaikat untuk membuat tempat tawaf di bumi namanya Masjidil Haram. Lalu kemudian membuat satu lagi setelah 40 tahun namanya Masjidil Aqsa. Ini tempat as old as history. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini luar biasa dan tempatnya kembar identik. Dan nggak hanya bentuknya kembar identik, maksudnya gini, dimensinya itu sama. Walaupun ukurannya lebih besar Masjidil Aqsa. Nah, jadi kembar identik. Gak hanya kembar identik dari segi dimensi, tapi juga fungsi tempat kiblat. Yang berikutnya adalah apa? Kalau di Masjidil Aqsa ada air, namanya air
Zam-zam itu termasuk air istimewa. Pertanyaan, di sini ada tempat air nggak? Ada telaga nggak? Ada sumur nggak? Ada sumber mata air nggak? Ada. Namanya apa? Namanya Telaga Sariyah. Wa ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Di dalam surat Maryam Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ketika Maryam melahirkan Isa, maka di situ ada wa ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Di bawah Isa ada sungai yang mengalir, ada kemudian mata air yang mengalir, water birth, kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu adalah Isa. Dan ada temannya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ketika meneliti tentang Telaga Sariyah, terus dibandingkan dengan air Zam-Zam, ternyata sama, identik juga. Nah, wallahualam bisawab ya. Artinya ya kenapa bisa begitu ya, sudah Allah Maha Tahu lah ya. Jadi ini namanya Baitul Maqdis. Semua tempat ini namanya Baitul Maqdis. Ini kalau seandainya sudah agak sore, bagus ya. Bagus nih kalau kita ngopi-ngopi nongkrong di situ ya. Kemarin ada orang yang bikin video apa namanya, keluar dari rumahnya terus langsung ngeliat ada Baitul Maqdis, itu aja udah kayak mau nangis kita ya. Kapan kita bisa kayak gitu ya? Artinya ya wajar ketika Rasul bilang bahwasanya seutas tali aja orang punya tanah di situ, itu sudah merasa sangat happy sekali. Oke, pendahuluannya sudah selesai. Ini adalah pembukaannya sudah selesai. Sekarang masuk ke materi rumit. Siap? Takbir. Ya. Anda tidak akan bakal bisa mengerti Nabi Muhammad secara total kalau Anda nggak ngerti tentang Nabi Ibrahim. Ngajarin anaknya, inilah yang menghancurkan teori parenting. Paham Ibu sekalian? Menurut parenting kan gitu kan ya, ada quality time dan ada quantity time. Ini bapak-bapak diceritakan dalam Al-Quran ini nggak ada parentingan ini. Pertanyaannya sederhana, ini berapa banyak ini Ismail ini kemudian ketemu dengan bapaknya? Nggak banyak. Tapi kenapa pengajarannya bisa benar-benar luar biasa? Ke belakang ini ya, serius ya. Ini curhat ya. Ini bukan materi, ini curhat ya. Ke belakang ini ketika saya diskusi dengan banyak orang Nasrani, ternyata saya jadi ngerti pola orang Nasrani di dalam Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang adalah mereka selalu bilang kita berbeda. Oke, lihat ya. Yakub nickname-nya adalah Israel. Nama anak-anaknya ada 12, namanya Bani Israel. Dan Bani Israel 10 di antara mereka sudah punya penyakit dari awal. Kenapa sudah punya penyakit dari awal? Lihat penyakit mereka. Aba wastakbar. Sama kayak siapa tadi? Iblis tugasnya apa tadi? Seluruh itu anak-anak 10 itu dikasih misinformasi, bapak kita kayaknya pilih kasih.